Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irfansyah, NIM 20011150004 kelas PDKRA. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu memahami manusia melalui dimensi filsafat. Apa itu filsafat? Secara etimologis, filsafat berakar dari bahasa Yunani yaitu philein yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan. Kata sophia dalam pandangan filsafat lebih dari sekedar wisdom. Dalam bahasa Inggris, sophia mengandung banyak makna. Beberapa filosof Yunani seperti Herodotus 484 sampai 425 SM, Pythagoras 560 sampai 480 SM, dan Plato 427 sampai 347 SM menunjukkan keragaman pengertian ini. Dari berbagai karakter di atas, filsafat dapat didefinisikan dalam 3 hal. Filsafat sebagai hasil perenungan. Dalam pengertian ini, filsafat merupakan perenungan terhadap hasil perenungan atau ide-ide yang ada. Sebagai kritik dalam pengertian ini, filsafat berusaha mengerti, membedakan, dan mengambil keputusan. Filsafat sebagai ilmu yang berusaha mencari kebenaran secara metodis, sistematis, rasional, dan radikal, melampaui kebenaran dan pertanggungjawaban. Secara terminologis, banyak sekali pendapat-pendapat yang berkenaan dengan pengertian filsafat. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang amat luas, komprehensif, yang berusaha untuk memahami persoalan-persoalan yang timbul dalam keseluruhan ruang lingkup pengalaman manusia. Filsafat adalah ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh tentang hakikat kebenaran sesuatu. Filsafat adalah daya upaya manusia dengan akal budaya untuk memahami, mendalami, dan menyelami secara radikal dan integral serta sistematik mengenai ketuhanan alam semesta dan manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya yang dapat dicapai akal manusia dan bagaimana sikap manusia seharusnya setelah mencapai pengetahuan tersebut. Eksistensi manusia sebagai individu. Satu tahap eksistensi. Tahap eksistensi adalah tahap di mana orientasi hidup manusia sepenuhnya diarahkan untuk mendapatkan kesenangan. Pada tahap ini manusia dikuasai oleh naluri seksual atau libido, oleh prinsip-prinsip kesenangan yang hedonistik, dan biasanya bertindak menurut suasana hati atau mood. 2. Tahap etis. Memilih hidup dalam tahap etis berarti mengubah pola hidup yang semula estetis menjadi etis. Ada semacam pertobatan di sini di mana individu mulai menerima kebijakan-kebijakan moral dan memilih untuk meningkatkan diri kepadanya. 3. Tahap religius. Lompatan dari tahap etis ke tahap religius jauh lebih sulit dan sublim daripada lompatan dari tahap estis ke tahap etis. Maka secara rasional kita bisa mempertimbangkan segala konsekuensi yang mungkin akan kita hadapi. Sedangkan lompatan dari tahap etis ke tahap religius nyaris tanpa pertimbangan rasional. Hakikat manusia dalam pandangan filsafat. Ilmu yang mempelajari tentang hakikat manusia disebut antropologi filsafat. 1. Masalah rohani dan jasmani. 2. Sudut pandang antropologi. 3. Pandangan Freud tentang struktur jiwa atau kepribadian. 4. Tujuan hidup manusia. Hakikat dan martabat manusia. Manusia dalam ajaran agama tauhid tersusun dari 2 unsur, yaitu materi dan materi, jasmani dan rohani. Tubuh manusia mempunyai daya fisik atau jasmani, yaitu daya mendengar, daya melihat, daya merasa, dan daya meraba, daya mencium, dan daya gerak baik di tempat seperti menggerakkan tangan, kepala, kaki, mata, dan sebagainya. Adapun roh atau jiwa yang berasal dari non-materi yang bisa disebut dengan an-nafs memiliki 3 daya.
Pertama, daya pikir atau akal yang berpusat di kepala dalam Islam dipertajam melalui perenungan alam semesta dan kejadian-kejadian yang ada di alam ini. Oleh karena itu, para filosofi muslim mempertajamnya dengan melalui dorongan ayat-ayat kauhiyah, ayat-ayat mengenai alam kosmos yang mengandung perintah kepada manusia agar memikirkan dan meneliti alam sekitarnya. Kedua, daya rasa di kalbu yang berpusat di dada dipertajam melalui ibadah atau salat, zakat, puasa, dan haji. Hal ini berarti intisari dari semua ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci, hanya bisa mendekati melalui roh yang suci pula. Ibadah merupakan saran untuk mensucikan roh atau jiwa manusia. Oleh karena itu, makin banyak manusia melakukan ibadah secara ikhlas, maka semakin suci pula roh atau jiwanya. Ketiga, daya nafsu yang berpusat di perut akan meningkat kekuatannya bila nafsu itu diikuti kemuannya. Manusia yang mengikuti hawa nafsu yang demikian akan jauh derajatnya lebih rendah dari makhluk binatang. Sebaliknya, daya nafsu yang memperoleh bimbingan dari hati nuraninya melalui keimanannya atau manusia yang mampu mengandalkan hawa nafsunya akan menjadi lebih tinggi derajatnya dari makhluk lainnya termasuk malaikat. Berdasarkan uraian di atas, tahap religius dapat dikatakan bahwa keyakinan keagamaan menyebabkan pengaruh positif yang luar biasa, antara lain: satu, keyakinan keagamaan mampu menciptakan kebahagiaan dan kegembiraan. Penciptaan yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki sasaran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan keagamaan mampu mewujudkan kemasyarakatan yang sehat, yaitu menghargai hak asasi manusia, menghargai aturan-aturan dan pembatasan-pembatasan, menganggap keadilan sesuatu yang suci dan menawarkan rasa cinta kepada orang lain. Keyakinan keagamaan mewujudkan dalam diri manusia kekuatan untuk bertahan dan menjelmakan kepahitan menjadi ras manis. Hubungan antara filsafat, pendidikan, dan manusia dalam sub ini membahas keterkaitan antara pendidikan dengan manusia, atau apakah arti penting pemahaman tentang hakikat manusia tadi terhadap proses pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar, terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk mengembangkan potensi-potensi bawaan manusia, memberi sifat dan kecakapan sesuai dengan tujuan pendidikan. Terima kasih, itulah tadi penjelasan materi dari saya. Kalau yang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.